Selamat pagi, Shalom. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera bagi kita sekalian. Darah anak domba Allah, Tuhan Yesus Kristus telah tercurah bagi kita semua. Jangan ada keraguan sedikit pun di dalam kehidupan kita bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Sebab ketakutan bukan berasal daripada Tuhan, kekhawatiran bukan berasal daripada Tuhan, sukacita dari Tuhan itu adalah perlindungan kita, saudara. Mari saudara, kita yang sudah bertobat, sudah lahir baru, kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Jangan ada hal-hal yang menghalangi kita sehingga kita pengen menjauh dari Tuhan, pengen meninggalkan pelayanan, pengen menjauh dari orang tua dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah. Setiap orang yang menerima Kristus, dia harus berakar. Kemudian dia akan bertumbuh dan menghasilkan buah, dan buah itu bisa dinikmati banyak orang. Sebab itu saudara, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Hari ini mungkin saudara masih punya masalah, tapi dengarkan firman Tuhan, sebab mendengarkan firman Tuhan itu akan memulihkan saudara. Sebelum kita membaca merenungkan firman, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Damai sejahtera-Mu adalah kekuatan di dalam kehidupan kami. Saat kami mendengarkan sabda-Mu, saat kami mendengarkan firman-Mu, kami dikuatkan, kami dihibur, bahkan kami diberikan kekuatan baru untuk melangkah hari ini bersama dengan Tuhan. Kami percaya kami dapat melakukan segala perkara. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan melanjutkan merenungkan firman Tuhan. Ya, tugas Timotius dari 1 Timotius 1 ayat 12 hingga ayat yang ke-20. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa, amin. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa kali orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka, di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, lihat bagaimana tulisan ini ditulis dengan penuh kasih dari seorang mentor kepada muridnya. Bagaimana dia membangun iman dari Timotius, bagaimana dia membimbing Timotius, dan bagaimana dia melepaskan Timotius untuk diutus. Dan pekerjaan ini bukan pekerjaan manusia, saudara. Pekerjaan ini adalah pekerjaan roh. Saudara yang diberkati, pada saat kita sudah mengalami keselamatan di dalam Tuhan, saudara jangan diam di tempat. Saudara harus bertumbuh. Saudara, ketika kita di dalam Tuhan, kita sudah menerima benih itu, kita berakar. Lalu setelah kita berakar, kita bertumbuh, dan kemudian buahnya harus kelihatan. Buah itu ada 3. Buah pertobatan, nah, tanda bahwa kita sudah meninggalkan dosa. Yang kedua, buah roh. Buah roh yang membuat kita bertumbuh menjadi dewasa, berkarakter Kristus, sehingga ketika kita bertumbuh di dalam buah-buah roh itu, kita menjadi orang yang karakternya seperti Kristus dan dapat dipercaya, dan kemudian menghasilkan buah yang ketiga, yaitu buah pelayanan, yaitu jiwa-jiwa. Saudara, mari kita menjadi orang, jangan tinggal di tempat. Dari tahun ke tahun, sudah berpuluh-puluh tahun, persoalannya hanya keselamatan diri sendiri.
Persoalannya bagaimana saya sampai sekarang masih punya masalah. 20 tahun, 30 tahun masih ada orang-orang yang berpikir egois, hanya berpusat kepada keselamatan diri sendiri. Oh, yang penting saya dan saya dan saya. Ke gereja menangisi hanya untuk diri sendiri. Ibadah hanya untuk menangisi masalah pribadi. Itu pun masalah pribadi tidak selesai-selesai. Iya kan, rumah tangga saya berantakan, suami saya kan begini-begini, saya sudah cukup sabar dengan dia, saya sudah cukup sabar, bertahun-tahun saya melayani dia, tapi dia begitu-begitu saja. Tiap hari pokok doa saya, suami saya. Pokok doa saudara hanya berpusat kepada masalah pribadi, tidak bertumbuh ke kanan dan ke kiri, tidak bertumbuh, tidak berkembang cabang-cabang saudara ke arah-arah yang lain. Rasul Paulus dikatakan begini, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas, tapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Saudara, kita semua punya masa lalu. Saudara mungkin punya masa lalu kejatuhan dalam dosa. Rasul Paulus punya kejatuhan yang lebih parah. Dia adalah penghujat, penganiaya, ganas, masuk kategori dengan sebagai seorang pembunuh karena banyak menganiaya orang Kristen sampai mati. Contoh Stefanus, walaupun dia tidak turun langsung, dia terlibat di sana. Seorang yang terbukti turut serta di dalam kitab undang-undang hukum pidana, orang yang turut serta di dalam pembunuhan, dia adalah pembunuh. Saudara, apakah kurang berdosa Rasul Paulus dengan bagian dari masa lalunya? Dia sebagai seorang yang turut serta dalam pembunuh, turut serta dalam menghujat, turut serta dalam penganiaya, dan ia adalah penganiaya itu sendiri. Semua orang punya masa lalu, tetapi saya mau tanya, sampai berapa lama saudara tinggal di dalam masa lalu itu dan kemudian saudara tidak berkembang, saudara tidak bertumbuh? Sampai berapa lama saudara tinggal di dalam masa lalu dan kemudian saudara ternyata hanya memikirkan aku, diriku, dan aku? Oh, saya nggak memikirkan diri sendiri, saya memikirkan suami saya memikirkan anak-anak saya memikirkan bagaimana mereka selamat. Iya, tapi perluas kapasitas saudara. Kalau hanya saudara pokok-pokok doa saudara untuk keluarga, itu baik, itu penting, tapi keluarlah lebih lagi. Karena apa saudara? Ketika saudara berbuah, Tuhan akan memperhitungkan pelayanan saudara, Tuhan akan memperhitungkan keluarga saudara. Dan saudara, kalau saudara sudah menerima benih itu, benih ilahi, saudara bertumbuh berbuah. Jadi kesaksian itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau saudara sudah menerima benih, saudara dipulihkan, saudara selamat, kemudian keluarga saudara juga diselamatkan. Amin. Keluarga saudara juga diselamatkan. Kemudian setelah keluarga diselamatkan, keluar lebih keluar lagi saudara. Kalau sampai hari ini saudara sudah bertobat, keluarga saudara tidak juga bertobat, jadi pertanyaan, apakah saudara sampaikan Injil? Apakah saudara bersaksi terhadap keluarga saudara? Apakah saudara menjadi berkat? Atau justru saudara yang rajin ibadah gak berubah-berubah? Saudara yang sudah rajin ibadah di rumah itu troublemaker, marah-marah dan lain sebagainya, gak jadi berkat. Jadi jangan salahkan ketika situasi seolah-olah cuma berputar-putar di situ-situ saja. Saya mau katakan saudara, mari bertumbuh. Sudah berakar, bertumbuh dan berbuahlah. Berbuah itu jangan cuma di Yerusalem, keluar Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Aku yang tadinya seorang penghujat, penganiaya, seorang ganas, semua orang punya masa lalu, tetapi kita sudah dikasihani Tuhan. Karena semuanya itu ketika kita lakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman, kita berdosa. Nah, sesudah kita menerimanya di dalam iman, masihkah lagi kita melakukan hal-hal yang tidak patut di masa lalu? Itu harus ditinggalkan. Makanya buah yang pertama itu buah pertobatan. Nyatakan, saya suka belajar dari Rasul Paulus, seseorang yang mengikuti Tuhan dan mengatakan keselamatan itu dia buktikan. Ketika dia selamat, dia betul-betul selamat. Masa lalunya move on, sudah keluar dari masa lalunya. Dia menang
Dan apa yang terjadi di luar iman, dia tidak lagi melakukannya. Oleh karena kasih karunia yang sudah cukup besar, dia terima, dia syukuri, dia hidup baru. Makanya ketika dia mengajarkan tentang hidup baru, itu bukan dusta. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadilah orang yang tidak mempermainkan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jangan jadi orang yang seperti teh celup ya, turun naik. Teh celup itu kan nggak stabil, itu turun naik, jatuh bangun. Orang Kristen jatuh bangun hal yang biasa. Sekali jatuh cukup, kemudian mungkin jatuh lagi, ya sudah berhenti. Bukan jatuh bangun, apalagi di kesalahan yang sama, apalagi kemudian dengan sengaja mengatakan kasih karunia Tuhan cukup bagiku, tapi tetap tinggal di dalam dosa. Arti kata selamat yaitu you are received. Sudah gak ada lagi di zona yang berbahaya, sudah gak ada lagi di zona kejatuhan. Dosa adalah di zona berbahaya. Saudara udah gak ada di zona itu lagi karena sudah selamat. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Penyesalan, bukti pertobatan itu harus dinyatakan, saudara. Jangan kita cuma suka menerima keselamatan, tapi area pertobatan itu kita gak bangun. Paulus menyadari sepenuhnya bahwa dia adalah orang berdosa, orang yang sungguh-sungguh bertobat. Dia akan berkata kepada dirinya sendiri, sudah cukup aku dengan dosaku, akulah paling berdosa. Lalu layaklah kita menerima keselamatan itu. Jangan menjadi orang yang buta hati, buta mata, buta telinga. Sudah tahu berdosa tapi dengan sengaja memanfaatkan kasih karunia. Ada banyak orang-orang seperti itu. Atas dasar kemurahan Tuhan yang lebih daripada hidup, mereka tetap stay di dosa dan berkata, anugerah Tuhan cukup bagiku. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Karena menyelamatkan orang berdosa, dia gak lagi tinggal dalam dosa. Orang berdosa itu gak tinggal lagi dalam dosa, tapi timbullah penyesalan karena anugerah itu yang kita gak bisa effort. Gak ada effort apapun yang dapat kita lakukan untuk selamat. Kita terima dengan cuma-cuma. Muncullah rasa syukur dan penyembahan. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Bukan karena Tuhan sabar lalu kita jatuh bangun, no, tapi karena kesabaran Tuhan hati kita penuh dengan ucapan syukur. Dengan demikian aku menjadi contoh. Amin. Contoh, patutlah kita mengikuti contoh itu bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Makanya saudara, kalau saudara mau menjadi mentor, saudara mau menjadi guru, ajarkan apa yang saudara lakukan apa yang saudara ajarkan. Jikalau saudara menjadi mentor, ajarkan apa yang saudara lakukan apa yang saudara ajarkan, dan dengan demikian saudara sudah menjadi saksi. Makanya murid-murid saudara akan mengikuti jejak yang benar. Setelah itu, dia mendelegasikan tugas-tugas kepada orang yang melihat kesaksiannya. Ayat 18, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius, anakku, sesuai apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka, di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jerah mereka menghujat. Paulus bertahan untuk memuridkan Timotius, tapi dia tidak bertahan untuk memuridkan Himeneus dan Alexander. Dikatakan telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Why? Kenapa? Setiap orang yang menolak hati nurani yang murni, kandaslah iman mereka. Dia tidak lagi berjuang untuk orang yang dengan sengaja mengandaskan iman mereka. Paulus adalah orang yang tegas. Barnabas membawa seorang yang bernama Yohanes yang disebut Markus. Nah, Yohanes Markus ini Rasul Paulus tidak mau membawa dia.
Ya, Rasul Paulus ini tidak mau membawa dia karena dia sudah meninggalkan mereka dalam pelayanan. Apakah perlakuan Rasul Paulus ini benar? Di sisi lain, orang akan mungkin berkata, kenapa kamu tidak sabar untuk menunggu Yohanes Markus bertumbuh? Barnabas dengan sabar lalu menuntut Yohanes yang disebut Markus itu bertumbuh, dan kemudian di ayat-ayat selanjutnya Yohanes Markus ini bertumbuh, dan kemudian dia juga menjadi murid, dan pada akhirnya Paulus menerima dia. Apakah Paulus salah? Tidak salah. Karena harus ada yang orang seperti Barnabas, harus ada orang seperti Paulus. Paulus menegur dengan keras supaya Yohanes tahu apa kesalahannya, dan Barnabas tetap membimbing dia. Jadi saudara, untuk murid-murid yang kepala batu, yang tidak mau setia di dalam pelayanan, memang harus ditegur, memang harus diberikan semacam peringatan dan supaya dia tobat. Dia nggak dibawa oleh Rasul Paulus, ditinggalkan karena nggak mau maju. Paulus adalah orang bertipikal kolerik, bertemperamen kolerik. Apa yang dia katakan apa yang dia rasakan itu dia katakan dengan tegas dan teguh. Makanya ketika dia bertobat, dia tidak bolak-balik. Orang kalau kolerik itu berorientasi kepada tujuan. Orang kalau kolerik, dia akan melakukan segala sesuatu itu berorientasi kepada capaian yang harus dicapai. Tidak dolak-dalik, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, ya, tidak berbelit-belit, langsung to the point. Makanya kalau mau setia dengan Tuhan, setia, kalau enggak. Itu sifat dari Rasul Paulus. Makanya dia menjadi seorang yang radikal. Barnabas berbeda. Mungkin dia tipikal seorang gembala, jadi dia membimbing Yohanes yang disebut Markus. Yohanes dan disebut Markus juga ketika ditegur Rasul Paulus, itu membuat dia bertumbuh. Jadi semua orang punya karunia untuk mengembangkan masing-masing dan membuat bertumbuh. Nah, Yohanes Markus ini contoh. Rasul Paulus tidak mau berbelit-belit dengan orang seperti itu. Makanya ketika dia punya murid, Timotius, Himeneus, dan Alexander. Timotius yang menjaga iman, itu dibimbing terus. Tapi Himeneus dan Alexander langsung pergi, kuserahkan kepada iblis. Orang yang menolak hati nurani yang murni dan kandas iman mereka diserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat langsung. Artinya dia membiarkan kepada pilihan mereka. Nah, saudaraku yang diberkati, kesimpulan dari firman Tuhan pada pagi hari ini, apa yang diajarkan Paulus, dia sudah menghidupi, dia sudah menjalankannya, dan itu yang diajarkan bahwa dia yang dulu adalah orang berdosa, bertobat, dan sekarang sudah menerima kasih karunia dari Tuhan, hidup di dalam iman, menjadi orang yang dapat dipercaya. Itu pun didelegasikan kepada Timotius supaya Timotius juga bertumbuh bukan karena Rasul Paulus paksa, tapi ada nubuatan di dalam dirinya. Dengan nubuatan itu Timotius bertumbuh, berkembang, kemudian dia menggembalakan beberapa jemaat. Saudara, Tuhan sudah berfirman, siapakah yang tidak mengaum? Nah, saudaraku yang diberkati, kalau hari ini engkau hidup di dalam penyataan roh, engkau adalah anak Tuhan, sudah ditebus, engkau dipanggil untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan pelayanan itu. Saudara, mari menjadi orang yang setia dengan Tuhan. Jangan pikir diri sendiri. Amin. Pertobatan jangan hanya untuk diri sendiri, jangan hanya untuk keselamatan kamu dan keluargamu, itu penting. Tapi setelah itu berbuahlah, bertumbuh dalam iman. Jangan sampai kandas imanmu, supaya kamu tidak diserahkan kepada kuasa iblis karena keputusanmu yang salah meninggalkan Tuhan. Saudara, mari kita menjadi orang-orang yang bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan berbuah, dan kemudian melayani jiwa-jiwa. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami bahwa biarlah pertobatan kami sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan karena anugerah Tuhan, kami hidupi pertobatan itu untuk menjadi pelayan-Mu yang berpikir bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi melayani untuk kepentingan Tuhan. Dan untuk melayani untuk kepentingan jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Belas kasihan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, biarlah kami juga berbelas kasihan. Aku berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di dalam bimbingan pemuritan pelayanan kami. Aku berdoa dengan sungguh-sungguh dengan nama mereka masing-masing dalam hatiku. Tuhan, aku berdoa supaya mereka bertumbuh di dalam kasih Kristus, menghasilkan buah pertobatan, menghasilkan
buah roh, menghasilkan buah pelayanan. Dan di dalam nama Yesus, tidak kandas iman mereka, melainkan menyerahkan diri kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami menyerahkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang menyentuh hati banyak orang. Aku berdoa Tuhan agar kami mengalami keselamatan dan hidup untuk memberitakan Injil keselamatan itu tersebut. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Keluar masukmu diberkati, ditemui dan dijagai, diberkati oleh Tuhan. Berkat ini kita terima dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, kekasih Tuhan. Selamat beraktivitas and God bless you. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Pekerjaanmu hari ini diberkati, sukses, berhasil, dan sukacita Tuhan adalah perlindunganmu. Saudara, di channel ini kami mencatat nomor telepon. Jikalau saudara membutuhkan dukungan doa atau konseling, beberapa orang sudah menghubungi kami untuk konseling dan kami terus muridkan sampai hari ini. Saudara bisa menghubungi nomor kami, maka kami akan mendoakan saudara. Apapun yang menjadi beban pergumulan, Tuhan Yesus adalah jalan kehidupan, jalan keluar dalam hidup kita. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati.